Nah, sahabat tani, ini sudah netas, ini sudah telurnya sudah netas dan sudah menyerang bawang. Wow, ini ada ulatnya katanya Bu Dapur nih. Nih, ulatnya kecil. Ya, yang namanya bawang merah, kalau tidak ada ulat, bawang merah kalau tidak dihinggapi ulat, itu perlu dicurigai. Barangkali itu bawang-bawangan, bukan bawang sungguhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Tanaman bawang ini sudah terserang oleh hama ulat. Nah, untuk itu beberapa cara akan terus saya lakukan. Pertama, kita aplikasikan APH atau agensi pengendali hayati. Nomor 2 adalah penggunaan pestisida nabati. Ini adalah pestisida nabati yang terus saya lakukan setiap kali penyepraian. Dan yang sekarang ini, karena hama ulat sudah masuk terhadap tanaman, jadi nomor 3-nya saya akan mengaplikasikan ini. Ini merupakan telur yang diemik dengan asam laktat. Nah, mungkin sahabat tani nanti ingin tahu apa saja bahan-bahannya untuk menciptakan ramuan yang bisa mendatangkan predator. Di segmen terakhir akan saya share bagaimana caranya. Nah, sahabat tani, untuk dosis tetap saya lakukan yaitu pestisida nabati ini menggunakan 2 gelas. Ini ramuan untuk mendatangkan predator terutama semut. Cukup menggunakan 1 gelas. Apa tujuan dari ini? Telur ini, ketika lahan dispray menggunakan telur, maka lahan ini akan amis. Nah, dari situlah semut lenying itu akan datang masuk ke dalam lahan, sehingga kalau sudah masuk berjalan-jalan di tanahnya atau di lahan, ketika berpapasan dengan ulat, maka ulat itu akan dimakan. Bahkan telur dari keper itu juga akan dimakan oleh predator semut lenying. Kalau bicara predator, sebenarnya banyak sekali predator yang akan masuk ketika lahan ini menggunakan cara-cara ramah lingkungan, tidak menggunakan pestisida kimia. Apa saja predator yang akan masuk? Seperti laba-laba, itu juga akan betah tinggal di lahan bawang merah. Nomor 3, tawon, sejenis tawon, itu juga masuk ke dalam lahan dan sasarannya adalah telur dan juga ulat yang baru menetas. Jadi ulat yang baru menetas sekitar usia 1 atau 2 hari, dia adalah sasaran dari tawon itu. Nah, untuk yang ini, saya ulangi lagi, untuk yang telur, ini tujuannya adalah semut. Semut itu akan masuk ke dalam lahan, terutama semut lenying.
Karena semut lenging, walaupun ulatnya besar, dia akan dimakan oleh semut. Nah, nomor 3, ini penggunaan Jakaba juga tetap menggunakan dosis 2 gelas atau 400 ml per tangki. Nah, sahabat tani, saya memang sering melakukannya sendiri, nyepre sendiri. Tujuannya apa? Untuk memantau langsung bagaimana reaksi dari apa yang saya ramu ini. Apakah benar dengan apa yang saya katakan? Apakah seperti penggunaan telur ini, apakah betul nanti semut datang? Itu adalah langkah-langkah kami untuk terjun langsung terhadap lahan. Sehingga ketika saya nyepre itu biasanya sering melihat ada ulat dimakan semut, ada ulat atau telur yang baru menetas, itu juga dimakan oleh tawon. Itu saya pantau sendiri dengan cara nyepre, tentunya akan melihat. Nah, sahabat tani, mudah-mudahan ini akan berhasil tanpa menggunakan pestisida kimia ataupun fungisida kimia. Nah, sahabat tani, untuk bawang merah usia 12 hari setelah tanam, ternyata ulat sudah masuk ini. Ini ibu dapur ini lagi ngontrol ulat. Karena yang namanya ulat itu awal mulanya dari kaper yang bertelur. Telur. Ini putih-putih, ini telur. Sudah masuk. Ya, mudah-mudahan karena saya akan menerapkan APH, Agensi Pengendali Hayati, mudah-mudahan apa yang saya lakukan dan apa yang saya cita-citakan ini berhasil. Seperti yang sering saya lakukan ketika tanam bawang, saya tidak pernah menggunakan yang namanya pestisida kimia ataupun fungisida kimia. Saya biasanya murni menggunakan yang bahan-bahan alami seperti pestisida nabati, Agensi Pengendali Hayati ataupun APH. Ini ramuan booster 3-in-1 yang terbuat dari buah pisang. Nah, sahabat tani, untuk membuat ramuan untuk mendatangkan predator semut, terutama kepada lahan, supaya lahan itu amis, maka siapkan 3 telur. Nomor 2 adalah ini booster 3-in-1. Nomor 3 botol. Nomor 4 carat. Nah, mengapa kita membuat
ramuan ini menggunakan booster? Karena kalau telur hanya dicampur dengan air saja, maka telur ini sulit untuk larut ke dalam air. Makanya butuh asam. Pertama kita masukkan telur ini terhadap botol, ini masukkan. Nah, setelah telur dimasukkan, lalu booster 3-in-1 ini maka kita masukkan. Masukkan separuh dulu untuk mengocok-ngocok. Sebenarnya sebelum dikocok ini sudah larut, ini sudah nyampur. Nah, ini ya, apalagi dikocok-kocok seperti ini, tambah bagus ini nyampurnya. Inilah tujuannya telur menggunakan booster 3-in-1 atau yang disebut dengan kandungan asam laktat. Nah, tinggal penuhi semua botol ini. Cuma seperti ini caranya untuk membuat ramuan agar dapat mendatangkan predator terhadap lahan. Begitulah cara membuat ramuan untuk mendatangkan predator, terutama semut yang terbuat dari telur yang dilarutkan pada kandungan asam laktat atau yang disebut dengan booster. Nah, sahabat tani, jika tidak mempunyai booster atau ramuan booster, sahabat tani bisa menggantinya dengan menggunakan ekoenzim. Karena ekoenzim dan booster sepertinya pembuatannya itu mirip, sama-sama menghasilkan asam laktat. Cukup sekian dulu dari kami, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.